Curhat Arya Daru, diplomat tewas di Lakban, galau soal gaji hingga LDR puluhan tahun dengan anak istri. Inilah curhat pilu Arya Daru Pangayunan, diplomat yang tewas di Lakban di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Curhat pilu Arya Daru Pangayunan sebelum ditemukan tewas di Lakban terkuak, di mana Arya sempat curhat soal gaji hingga beratnya hidup berjuahan dengan anak dan istrinya. Pada tulisannya di tahun 2021, Arya Daru menceritakan awal mula dirinya menjadi diplomat dan ditugaskan ke luar negeri. Saat pertama kali bertugas di KBRI Yangon, Myanmar, Arya Daru Pangayunan harus meninggalkan istrinya, Meta Ayu Puspitanti, yang sedang hamil anak pertama mereka. Arya Daru mendapat pekerjaan sebagai lokal staff, LS, fungsi politik di KBRI Yangon. Hal itu membuat dirinya harus tinggal di Myanmar dengan mes yang sudah disediakan. Namun hal yang membuat dirinya galau, yakni sang istri tengah hamil muda. Ketika mengabari Pita bahwa saya mengambil pekerjaan sebagai LS di Myanmar, sempat muncul kegalauan. Kebetulan Pita sedang hamil muda, dan dari informasi yang diberikan Pak Totok, fasilitas kesehatan di Myanmar tidak sebaik di Indonesia, tulis Arya Daru. Dengan berat hati, Arya Daru pun harus meninggalkan sang istri untuk tinggal di rumah mertuanya, di Jogja. Karenanya, kami memutuskan untuk hidup terpisah, tulis Arya Daru lagi. Arya Daru pun akhirnya berangkat ke Yangon pada tanggal 6 Juni 2011. Meninggalkan istri saya yang tengah hamil di Jogja bersama mertua saya. Ini merupakan keputusan yang cukup berat, namun harus dijalankan, katanya. Meski bekerja di luar negeri, namun pekerjaan Arya Daru di sana sangat sederhana. Bahkan untuk sekelas lulusan Universitas Gadjah Mada, UGM, pekerjaannya sangat simpel. Dalam bekerja, walaupun lulusan S1 dari perguruan tinggi ternama, sebagai LS kita harus menurunkan ekspektasi. Pekerjaan sebagai LS tidaklah glamor. Kita harus ikhlas jika seringkali diminta melakukan pekerjaan yang menurut kita ecek-ecek, seperti sekedar fotokopi, mengantarkan dokumen, dan clipping koran, tulisnya. Namun bekerja di Yangon nyatanya telah mengubah hidup Arya Daru menjadi lebih stabil. Selama 2,5 tahun hidup sebagai LS di Myanmar, Arya merasa cukup makmur dari segi finansial. Saya sangat beruntung dibandingkan LS yang bekerja di perwakilan RI di negara lain, karena di Myanmar saya tidak harus membayar untuk tempat tinggal karena statusnya milik KBRI. Kita hanya diminta membayar listrik saja sehingga bisa dibilang gaji saya cukup utuh, tulisnya. Untuk biaya hidup sehari-hari, Arya Daru mengandalkan uang lembur. Bahkan kehidupannya selama di Yangon juga cukup nyaman dan bisa membeli tahan di kampung halamannya. Selama tinggal di Yangon, saya bisa punya mobil, home theater di kamar, telepon genggam yang cukup high-end pada masanya, dan hal-hal lain yang menurut saya cukup istimewa. Bahkan saya bisa menabung untuk membeli tanah di Jogja, tulis dia. Namun saat dia tinggal di Yangon, istrinya melahirkan anak pertama mereka di Indonesia. Apalagi proses kelahiran anak pertama mereka cukup sulit. Karena komplikasi kehamilan, dari bulan ke-6 kehamilannya, Pita harus berdres di rumah sakit. Cukup sedih rasanya tidak dapat menemani Pita yang sedang berjuang mempertahankan hidup seorang malaikat yang ada di perutnya. Pada bulan ke-8, saya mendapat kabar bahwa istri saya masuk ruang operasi untuk melahirkan, tepatnya tanggal 19 Oktober 2011, tulis dia. Arya Daru pun meminta izin kepada Dubes untuk pulang ke Jogja, namun saat itu izin tidak langsung diberikan. Sebelum diizinkan pulang, saya ditugaskan untuk mendokumentasikan kunjungan Bapak Marty sehingga saya baru dapat pulang 1 minggu setelah kelahiran anak pertama saya yang diberi nama Althea Alina Pangayunan, tandasnya. Tiba di Jogja 1 minggu kemudian, Arya Daru cukup sedih rasanya karena tidak bisa langsung menggendong Althea yang masih berada di dalam inkubator karena kelahirannya yang prematur. Kondisi Pita juga masih sangat lemah sehingga saat itu menjadi masa-masa yang cukup berat bagi Arya Daru dan Pita. Dengan proses kehamilan dan kelahiran yang cukup berat dan memerlukan perawatan intensif, membawa anak istri ke Myanmar tentu belum menjadi opsi sehingga saya harus kembali mencari nafkah sendiri ke Yangon. Walaupun harus hidup terpisah, dengan bantuan teknologi, saya dapat dengan mudah memantau pertumbuhan Althea. Pita sering mengirimkan foto-foto melalui BlackBerry Messenger dan kami juga sering melakukan video call via Skype, tulis Arya.